Pas de soleil, pas de soleil, pas de soleil, pas de soleil. Hai guys, kembali lagi di MVT21. So hari ini kita akan melanjutkan series The Last of Us part kedua. Oke, karena mungkin kalian sudah penasaran, tanpa berlama-lama mari kita langsung saja ke alur ceritanya. Check it out. Episode kedua ini dimulai di Jakarta, tepatnya pada tahun 2003, di mana datanglah seorang petinggi TNI bernama Pak Agus ke dalam sebuah rumah makan dan mau bertemu dengan seorang ibu yang bernama Ratna yang lagi makan sate. Semua orang pun merasa penasaran dengan kedatangan Pak Agus, tapi dia terus memandang ke Ibu Ratna dan mengantarkannya ke dalam sebuah mobil. Hal ini membuat Ibu Ratna bertanya ada apa yang terjadi. Kemudian dijawab Pak Agus kalau ada sesuatu yang penting yang harus ditangani. Dan dia udah mengetahui bahwa Ibu Ratna adalah profesor yang ahli dalam hal-hal berkaitan dengan jamur dari Universitas Indonesia. Ibu Ratna kemudian sampai di gedung Kementerian Kesehatan, di mana dia memasuki sebuah ruangan yang dijaga ketat oleh 2 tentara dan menyelidiki sampel tentang jamur. Dia mengetahui kalau jamur itu adalah jamur parasit bernama Ophiocordyceps dan mengungkapkan jamur itu nggak bisa bertahan pada manusia. Tapi dia diminta untuk memeriksa sendiri jamur itu yang udah menginfeksi ke seorang mayat wanita dan melihat ada bekas tembakan di kepala si mayat. Dia lalu melihat bekas luka di kaki kirinya, jadi dia membedah luka itu dan terlihat ada keputihan di dalam luka. Hal ini membuat Ibu Ratna bertanya, apakah luka ini dari gigitan manusia? Yang kemudian Pak Agus menjawab, benar, iya itu tuh gigitan dari manusia. Ibu Ratna kemudian memeriksa di dalam mulut si mayat dan menemukan jamur parasit itu yang masih hidup, yang membuat dia ketakutan dan akhirnya dia pun kabur. Setelah itu Ibu Ratna dikasih teh manis hangat dan bertanya kapan wanita itu terinfeksi, yang kemudian dijawab oleh Pak Agus kalau si wanita itu terinfeksi kurang lebih 30 jam yang lalu di sebuah pabrik tepung dan bulir padi di barat kota, yaitu Jakarta Barat. Dia menambahkan kalau wanita itu tiba-tiba melakukan kekerasan menyerang 4 pekerja dan menggigit 3 diantaranya. Oleh karena itu si wanita terpaksa diisolasi di kamar mandi. Sampai kemudian si polisi datang, tapi si wanita berhasil meloloskan diri dan menyerang lagi, jadi dia terpaksa harus di headshot sampai jatuh. Sementara untuk orang-orang yang tergigit, mereka dibawa untuk diperiksa, namun mereka pada akhirnya harus dihabisi hidupnya setelah beberapa jam kemudian karena dianggap berbahaya. Sementara untuk orang yang menggigit si wanita, Pak Agus mengaku gak mengetahui siapa yang menggigitnya dan menambahkan ada 14 pekerja yang menghilang, yang bisa disimpulkan Ibu Ratna kalau para terinfeksi masih berkeliaran di luar sana. Pak Agus lalu meminta Ibu Ratna untuk membantu menghentikan penyebaran virus ini dengan membuat obat ataupun vaksin. Tetapi Ibu Ratna mengatakan bahwa tidak ada obat ataupun vaksin untuk menyembuhkan penyakit macam ini. Ucapan Ibu Ratna selanjutnya mengejutkan Pak Agus, yaitu dia menyarankan untuk mengebom Jakarta dan seluruh orang yang ada di dalamnya. Dia menduga penyebaran infeksinya sudah menyebar secara cepat dan akhirnya Ibu Ratna pun menangis untuk bisa bertemu dengan keluarganya. Beralih kembali ke Joel, Ellie, dan Tess yang beristirahat di sebuah tempat yang aman, di mana Joel dan Tess masih belum yakin dengan bekas gigitan zombie di tangan Ellie. Jadi dia menunjukkan bekas lukanya yang gak ada tanda-tanda kondisinya yang semakin parah. Dia memberitahu kalau Marian menemukannya setelah Ellie tergigit, tapi dia nggak dihabisi hidupnya dan malah diisolasi serta diperiksa kondisinya setiap hari dengan menghitung 1-10 untuk melihat apakah ada tanda-tanda dia akan berubah menjadi zombie atau tidak. Nah, setelah Joel dan Tess berdiskusi, Tess ingin memastikan kenapa Ellie dianggap penting sama Marlene.
Oleh karena itu, Ellie mengaku kalau dia adalah kunci untuk bisa membuat vaksin virus zombie. Kemudian dia juga menambahkan kalau ada sebuah markas Fireflies di arah barat yang ada dokternya dan mereka lagi bekerja untuk membuat vaksinnya. Joel mengaku pernah mendengar rumor itu berulang kali dan merasa nggak yakin. Namun setelah diyakinkan sama Tess kalau Marlin dan kelompoknya merasa mungkin akan Ellie, Joel pun akhirnya setuju untuk terus membawa Ellie sampai ke State House. Mulailah mereka melanjutkan perjalanan di mana mereka melihat pemandangan kota yang hancur berantakan. Tapi entah kenapa mereka itu merasa ada sisi keindahan dari pemandangan itu. Hingga beberapa saat kemudian mereka melihat ada bolongan besar di tanah dan menduga itu terjadi gara-gara sebuah bom yang pernah meledak di area ini yang bertujuan untuk menghentikan penyebaran virus zombinya secara darurat. Nobody's. Where the fuck are they already? I hope not. Or ones with split open head? Ketika terus berjalan dan berjalan, Tess bertanya bagaimana Ellie bisa tergigit. Ellie menjawab kalau dia itu tergigit di sebuah mall tua di zona karantina karena berkeinginan mau melihat bagaimana mall itu dan gak menyadari kalau ada satu zombie di dalam sana. Gak lama setelah itu mereka mendengar suara teriakan di kejauhan, tapi mereka gak terlalu memperdulikannya dan lanjut terus berjalan sampai memasuki ke dalam sebuah hotel. Books. I don't know how I was supposed to know that. Oh, check it out. Mereka kemudian sampai di sebuah lorong yang terhalang dengan batu-batu, sementara pintu-pintu di samping pada terkunci dari sisi lain. Oleh karena itu, Ellie mengajukan diri untuk melewati celah yang ada batu-batu, namun ditolak sama Tess karena merasa nyawa Ellie itu sangat penting bagi mereka. Sambil menunggu Tess untuk membukakan pintu dari samping, Ellie bertanya berapa lama zombie bisa hidup tanpa makan, yang dijawab Joel kalau ada yang bisa bertahan sampai sebulan atau 2 bulan, tapi ada juga nih yang masih bisa bertahan sampai 20 tahunan. Setelah Tess membukakan pintu dari samping, mereka sampai di sebuah balkon hotel di mana mereka melihat ada banyak banget zombie di bawah yang pada merangkak. Joel dan Tess pernah berada di area ini dan mengetahui kalau para zombie itu berada di dalam bangunan-bangunan ketika masih menjadi manusia dan pernah mencoba mencari perlindungan dengan memasuki karantina. Namun pada akhirnya satu demi satu pada kegigit dan berubah menjadi zombie. Tess menambahkan kalau jamur zombie udah pada tumbuh di bawah tanah dan jika ada sesuatu yang menyentuh kumpulan jamur, zombie itu akan bereaksi dan bisa membangunkan banyak zombie lain dari tempat lain yang ada kumpulan jamur zombinya dan mendatangi ke tempat di mana kumpulan jamur zombie itu yang berkontak dengan sesuatu. Wih, ngeri sih ini. Mereka kemudian memutuskan untuk melewati sebuah tempat museum. Tapi sebelum itu Joel memeriksa sebuah tulang yang kering dan menduga kalau semua zombie di dalam udara pada habis hidupnya. Setelah melihat banyak zombie yang pada mengering, mereka menemukan seorang mayat dengan luka akibat tebasan yang membuat mereka heran kalau zombie itu nggak mungkin menyerang seperti ini. Jadi mereka mulai berjalan lebih berhati-hati sambil menaiki tangga sampai kemudian mereka tiba di sebuah tempat dengan benda-benda antik bersamaan dengan pintu masuk yang diblokir jalurnya dengan benda-benda yang runtuh dan menghasilkan suara berisik. Karena berisik, alhasil ada zombie yang menyadari itu dengan membunyikan suara seperti klik-klik sampai zombie itu memunculkan dirinya di hadapan Joel dan kawan-kawan. Namun zombie yang ini itu tidak bisa melihat, cuma bisa mendengar saja. Hal ini diketahui Joel dan kawan-kawan. Oleh karena itu mereka berusaha sangat keras sebisa mungkin untuk tidak membunyikan suara apapun, tapi pada akhirnya tetap saja mereka membunyikan suara. Ya nyenggol dong, dan akhirnya mereka pun ketahuan sama si zombie yang buta ini. Nah, zombie ini namanya adalah Clicker. Mulailah mereka berusaha menghabisi hidup Clicker sambil menghindari serangan-serangan dari mereka sampai akhirnya satu persatu Clicker pun pada habis. Ketika Joel dan kawan-kawan memeriksa kondisi mereka, ternyata Ellie tergigit lagi di bagian bekas luka gigitannya. Jadi begitu mereka keluar dari museum, Joel memberikan perban untuk Ellie agar bisa menutupi lukanya.
Beberapa waktu kemudian, setelah melakukan perjalanan di tengah kota kembali, mereka sampai di tujuan mereka di sebuah tempat yang bernama State House. Namun anehnya, gak ada anggota Fireflies di sekitar situ. Oleh karena itu mereka memasuki State House dan ternyata anggota-anggota Fireflies udah pada habis hidupnya. Where did Marlene say that she was taken? Saat diperiksa, Joel menebak kalau ada salah satu anggota dari Fireflies yang tergigit zombie sampai dia berubah menjadi zombie dan berhasil mengubah teman-temannya menjadi zombie juga. Dan akhirnya yang masih sehat pun kalah melawan serbuan para zombie. Joel lalu menyuruh Tess untuk pulang ke rumah mereka di zona karantina, tapi Tess menolak keras dengan menyebut kalau tempat itu bukan rumah dia dan memutuskan untuk tinggal di sini. Hal ini bisa ditebak oleh Ellie kalau Tess sebenarnya sudah terinfeksi, jadi Tess menunjukkan sebuah luka di lehernya dan ternyata dia memang beneran tergigit gara-gara bertarung dengan clicker sebelumnya. And you said everything right. Dia lalu menyuruh Ellie untuk melepaskan perbannya dan ternyata bekas luka gigitan keduanya udah mau hilang. Yang artinya Ellie mempunyai darah yang bisa untuk membuat vaksin yang ampuh untuk memusnahkan virus zombie. Tess lalu menyuruh Joel untuk membawa Ellie pergi ke sebuah tempat yang aman. Dia kemudian menembak salah satu zombie yang terbangun, tapi ternyata tangannya mengenai sebuah kumpulan jamur zombie di bawahnya. Alhasil jamur zombie itu bereaksi yang membuat banyak zombie pada terbangun di tempat jamur zombie yang lain, dan mereka langsung berlari ke tempat Joel dan kawan-kawan. Hal ini diketahui para zombie dari suara-suara berisik di luar, jadi Tess mempersiapkan bahan-bahan peledak untuk meledakkan tempat ini. Lalu meyakinkan Joel untuk menyelamatkan siapapun yang bisa diselamatkan dan akhirnya Joel pun membawa Ellie pergi. Setelah para zombie sudah pada sampai, Tess mencoba menyalakan korek yang dia punya, namun nasnya ternyata susah untuk dinyalakan, apes dah. Sampai suatu ketika suara koreknya menarik perhatian salah satu zombie, lalu dia mendekati Tess dan akhirnya dia pun diinfeksikan. Tapi tepat setelah itu Tess berhasil menyalakan koreknya, lalu dia jatuhkan dan akhirnya tempatnya beserta semua zombie pun terbakar habis. Oke, The Last of Us part kedua pun selesai. Series bersambung dengan Ellie yang merasa kehilangan akan Tess, namun mereka mau gak mau mesti melanjutkan perjalanan sampai vaksin virus zombie itu berhasil dibuat. Kita lanjut di part 3 ya nanti. So guys, sampai di sini dulu video kali ini. Semoga kalian terhibur. Terima kasih yang sudah menonton videonya. As always, jangan lupa like, comment, subscribe, dan sampai jumpa di video menarik selanjutnya. Bye bye.